Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk terus belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat yang sering muncul di kehidupan kita, yaitu adanya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Oke, berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya, yaitu berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian, berdasarkan undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa diskriminasi sangat bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan, bahkan menjadi masalah utama dalam kesetaraan. Untuk lebih jelasnya mengenai seperti apa sikap diskriminasi, mari simak video berikut. Apa saja contoh kasusnya? Yuk lihat video berikut. Inilah video pada kasus pertama. Diskriminasi yang kedua. Pemirsa, puluhan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Ikatan Mahasiswa Papua se-Jawa Bali berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung siang tadi. Para demonstran mengecam tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Kota Malang dan penangkapan paksa mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, puluhan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Ikatan Mahasiswa Papua se-Jawa Bali mengecam peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya pada 16 dan 17 Agustus lalu. Demonstran menyayangkan sikap represif aparat TNI, Polri, dan Ormas terhadap Aliansi Mahasiswa Papua dalam aksi unjuk rasa damai di Malang dan pengepungan asrama mahasiswa Papua Surabaya pada 16 hingga 17 Agustus 2019. Akibat aksi represif tersebut, 19 mahasiswa Papua di Malang mengalami luka berat dan 4 orang luka ringan. Bahkan Wali Kota Malang mengeluarkan wacana untuk memulangkan mahasiswa Papua di Malang. Tidak hanya itu, pada 16 Agustus, Ormas, polisi, dan Pol PP mengepung asrama Papua di Surabaya sehingga berujung penangkapan 42 mahasiswa secara brutal. Mereka menghancurkan fasilitas asrama yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua, bukan pemerintah Provinsi Surabaya, kawan-kawan. Tanpa menghormati itu, kawan-kawan kami yang di dalam dicaci maki dengan mengatakan monyet dan sebagainya, kawan-kawan. Demonstran pun mengecam tindakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap demonstran. Mereka pun menolak segala bentuk rasisme.
rasis yang terjadi di negara, karena kami sama-sama sebagai manusia di mana saling menghargai. Jadi dengan itu kami pulang keras karena kami terjebakkan dengan kata yang dikeluarkan oleh ormas-ormas seksual atau orang-orang yang berbeda itu, maka kami kaget sekali. Dan hari ini juga terjadi di seluruh tanah air yang sama. Ini kami persoalan yang terjadi pada Aksi damai di depan gedung Sate Bandung ini pun dijaga aparat kepolisian. Budi Hartati, Bandung TV. Ya, demikian tadi adalah kasus yang kedua. Sekarang kita lihat diskriminasi pada kasus ketiga. Silahkan disimak. Di rumah sederhana di Desa Padamulya, Ciharbeti, Ciamis inilah Koko menyiapkan tungku kayu untuk memasak makanan bagi ibunya dan kelima saudaranya. Keseharian ini rutin dilakoni remaja yang putus sekolah sejak tahun lalu. Ia memutuskan keluar dari sekolahnya karena tak lagi mendapatkan kartu Indonesia Pintar 2 tahun terakhir. Tak sendiri, satu adik laki-lakinya pun juga memutuskan tak lagi bersekolah. Kokom kini lebih memilih membantu ibunya di rumah dan mengurus kelima adiknya yang masih kecil. Hidup di bawah garis kemiskinan, sebenarnya Kokom beserta 3 adiknya masuk ke dalam daftar penerima kartu Indonesia Pintar. Namun tanpa penjelasan, bantuan pemerintah itu dihentikan. Ya, bangsa sok aya gitu bayaran. Bapak terus fokus tahun seberapa? Tahun 2016. Berarti sama siapa yang tidak melanjutkan? 2 orang. 2 Sama adik. Lantas aya bapak na we. Dulu kieu teh tah. Dan geus teu aya mah. Nah, kapungkur mah kenging we merenang aya 300 nama. Itu aya kapungkur mah per siswa. Keluarga Yayah, ibu Kokom termasuk dalam KSM atau keluarga sangat miskin dan masuk dalam penerima program Keluarga Harapan. Biasanya mereka dapatkan bantuan tiap 3 bulan sekali. Sejak sang suami meninggal setahun lalu, kehidupan mereka semakin terpuruk. Terhentinya dana Kartu Indonesia Pintar terhadap kedua anak Yayah mengundang belas kasih warga. Semangat belajar Kokom dan adik-adiknya sebenarnya sangat besar. Jika kembali dapatkan bantuan, ia ingin segera kembali sekolah. Hingga kini belum ada keterangan dari pemerintah daerah yang menjelaskan kenapa dana KIP untuk mereka terhenti begitu saja. Yopi Andreas melaporkan untuk NET. Ya, demikian kasus yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan kasus yang keempat mengenai diskriminasi. Silakan menyaksikan. Bias gender masih terjadi di dunia kerja. Manajer perekrutan tidak yakin para perempuan yang sempat berhenti dan ingin kembali bekerja memiliki kualitas memadai dengan perkembangan zaman. Karena pandangan inilah, para perempuan harus menghadapi diskriminasi di dunia kerja. Survei terhadap 22.000 perusahaan dan profesional perempuan di Asia menunjukkan 48% di antara mereka mengaku tidak mendapat kesetaraan gaji. 38% pekerja perempuan bahkan mengaku kurang mendapat kesempatan meningkatkan karir. Beberapa hiring manager dan perusahaan yang sangat penting buat mereka itu waktu mencari kandidat adalah kandidat yang bisa berkontribusi dari hari pertama, yang mereka namakan perfect fit gitu loh. Jadi banyak wanita-wanita yang mungkin sudah meninggalkan pekerjaan dianggap sudah tidak up to date lagi dengan tren industri yang terakhir. Masih dari survei Robert Walters, Indonesia belum memiliki ekosistem yang berpihak pada perempuan, khususnya yang sempat berhenti bekerja. 44% manajer perekrutan tidak akan mempekerjakan perempuan yang sempat cuti untuk mengurus anak atau mengejar pendidikan. Tak jarang, para perempuan yang sempat berhenti bekerja kesulitan saat bernegosiasi. Sebenarnya kekhawatiran sih ada sedikit, tapi sama aku percaya gini, aku punya kemampuan kok, aku punya background, jadi aku punya pengalaman, dan aku lihat teman-temanku walaupun sudah berumur, sudah punya anak-anak udah gede, mereka masih bisa diterima di tempat yang lain berdasarkan pengalaman dari mereka dapat. Aku kemarin baru terakhir interview, cuma dalam 3 orang interview aku tuh nanya gini, apakah bersedia untuk overtime? Jadi aku juga jawabnya gini, saya akan main tapi kan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau bisa overtime oke. Tapi ya mungkin nggak akan tiap hari untuk overtime-nya. Satu hal yang mungkin tak masuk dalam hitungan perekrut,
Perempuan yang ingin kembali bekerja rata-rata memiliki motivasi tinggi saat memutuskan kembali mencari gaji di sebuah perusahaan. Meski manajer perekrutan tidak menempatkan perempuan sebagai prioritas untuk dipekerjakan setelah sempat berhenti, namun kurangnya SDM memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum perempuan untuk kembali bersaing dengan catatan memiliki kompetisi yang memadai dan up to date. Mahasiswa Tarigan, Adrian Gatun, Kompas TV, Jakarta. Ya, demikian 4 kasus mengenai diskriminasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu nanti silakan Anda diskusikan identifikasi per kasus termasuk diskriminasi apa, kemudian cari solusinya untuk kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.